Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winda Poki, saya mahasiswa tingkat 2B. Pada saat ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan head to toe pada anak dengan tujuan untuk mengetahui kondisi tubuh anak dari kepala sampai pada kaki. Baiklah, kita masuk pada tahap prainteraksi. Yang pertama dilakukan yaitu mengecek program terapi, setelah itu mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Selanjutnya menyiapkan alat lengkap. Baiklah, kita masuk pada tahap interaksi. Untuk tahap interaksi, jika anak tersebut tidak mau berinteraksi dengan perawat, kita bisa pancing menggunakan mainan ataupun berinteraksi langsung dengan keluarganya. Jangan lupa untuk menjaga privasi pasien. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama dilakukan yaitu mengukur tinggi badan pasien menggunakan meteran dan mengukur berat badan pasien menggunakan timbangan. Setelah itu kita mengukur lingkar kepala menggunakan meteran, lingkar lengan atas, lingkar perut. Baiklah, selanjutnya untuk pemeriksaan kepala pasien, kita memperhatikan apakah kepala pasien tersebut simetris. Setelah itu, kita melihat warna rambut dari pasien, lalu kebersihan kepala pasien apakah terdapat ketombe. Selanjutnya kita memperhatikan apakah ada lesi, lalu melakukan palpasi dengan mengetahui apakah adanya nyeri tekan. Permisi adek, apakah ada rasa nyeri? Oke, baik, tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Yang pertama kita perhatikan adalah bentuk telinga apakah simetris atau tidak. Lalu kita memperhatikan apakah di daerah telinga tersebut terdapat lesi atau tidak. Lalu kita memeriksa pendengaran pasien menggunakan mainan ataupun garpu tala. Lalu melakukan palpasi. Permisi deh, apakah ada rasa nyeri? Baiklah, kita masuk pada pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan mata. Yang pertama kita lakukan yaitu melihat bentuk mata apakah simetris atau tidak. Selanjutnya memperhatikan apakah ada kotoran di sekitar mata pasien, lalu melihat warna dari mata pasien. Selanjutnya menyuruh pasien untuk mengadipkan mata dan kita memperhatikan adanya keterlambatan pergerakan pada mata pasien. Selanjutnya untuk kita memeriksa refleks cahaya menggunakan pen light. Baik, jika ada respon mata terhadap cahaya, pupil pasien akan mengecil. Baik, setelah itu kita palpasi dengan mengetahui apakah adanya nyeri tekan. Permisi adek, apakah ada rasa nyeri? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan hidung. Yang pertama kita lakukan yaitu melihat bentuk hidung apakah simetris atau tidak, lalu melihat apakah adanya lesi ataupun peradangan pada hidung pasien. Selanjutnya memberikan bau-bauan kepada pasien seperti kopi ataupun minyak kayu putih, lalu menyuruh pasien menutup mata dan kita menanyakan bau apa ini. Baik, selanjutnya melakukan palpasi. Permisi deh, apakah ada rasa nyeri? Tidak ada. Baiklah, kita masuk pada pemeriksaan mulut pasien. Dari luar kita memperhatikan bentuknya apakah simetris atau tidak. Selanjutnya apakah pucat atau tidak, lalu apakah bibir pasien kering atau lembab. Untuk di dalam mulut pasien kita memperhatikan pertumbuhan gigi pasien, apakah ada gigi yang berlubang. Lalu menggunakan alat kita bisa melihat pangkal lidah pasien dan melihat tonsil apakah ada pembesaran tonsil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan leher. Kita akan meraba di bagian trachea pasien apakah ada pembesaran. Lalu selanjutnya kita bisa memeriksa vena jugularis apakah ada pembesaran. Baiklah, kita masuk pada pemeriksaan dada. Yang pertama
Permisi ya dek. Setelah itu kita menginspeksi, kita melihat bentuk dada apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita melihat pergerakan dada pasien saat respirasi, apakah ada keterlambatan pergerakan. Selanjutnya kita juga memperhatikan apakah ada scar. Setelah itu biasanya anak-anak menggunakan otot pernafasan tambahan, dan juga apakah ada suara yang mengi. Lalu kita juga bisa melihat apakah adanya lesi atau tidak di daerah dada pasien. Baiklah, selanjutnya kita melakukan perkusi dengan tujuan untuk menentukan batas-batas paru. Cara perkusi itu dari atas ke bawah, kiri kanan sampai pada bawah ketiak pasien. Permisi. Oke, permisi ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada tahap palpasi, yaitu seperti ini. Coba bernafas ya dek. Oke, kita melihat adanya keterlambatan pergerakan. Apakah tangan kita itu bersamaan saat respirasi? Baiklah, kita masuk pada tahap auskultasi atau mendengar suara pernafasan dari pasien. Permisi ya dek, coba ditarik nafas. Ya, coba tarik nafas lagi. Oke, sekali lagi ya. Tarik nafas. Baik, normal. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan kardiovaskuler. Yang pertama kita melihat keadaan anak tersebut, apakah dia pucat atau tidak. Selanjutnya kita memencet ujung jari pasien. Setelah itu kita memperhatikan apakah warnanya kembali cepat atau lambat. Selanjutnya kita mau lihat bentuk jari pasien, apakah ada clubbing finger. Setelah itu memeriksa nadi pasien, apakah dia lemah atau kuat, dan teraba kuat atau tidak. Selanjutnya untuk auskultasi, kita mendengarkan suara jantung pasien, apakah adanya suara tambahan atau tidak. Permisi ya dek. Oke, baik, tidak ada. Baik, selanjutnya setelah kita memeriksa paru dan fungsi kardiovaskuler, kita lanjut pada gastrointestinal di bagian perut pasien untuk mengetahui dia diare atau tidak. Ada buang air besarnya lancar atau tidak. Oke, selanjutnya kita melihat bentuk abdomen pasien, apakah dia lembek atau keras. Setelah itu kita melihat apakah ada pembuluh darah yang nampak. Lalu kita memperhatikan apakah ada lesi atau tidak di daerah perut pasien. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk urutannya, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan terakhir palpasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada inspeksi. Untuk inspeksi kita melihat warna dan juga bentuk perut pasien, apakah simetris atau tidak. Selanjutnya auskultasi, kita mendengarkan bising usus pasien. Untuk mendengarkan bising usus pasien, kita membagi daerah perut menjadi 9 bagian. Setelah itu kita mendengarkan bising usus. Misi. Oke, baik, jika bising ususnya lebih dari 20 kali per menit, kemungkinan ada hiperpresartik pada usus. Selanjutnya kita memeriksa nadi pada perut pasien. Oke, baik, selanjutnya untuk palpasi, kita menghangatkan tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita meraba ke seluruh permukaan dan menekan. Kita perhatikan apakah perut pasien kenyal atau keras. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan hati atau hepar dengan cara menekan ke arah tulang rusuk. Dengan cara yaitu kita menekan saat pasien membuang nafas.
Oke, coba tarik nafas, buang, lalu kita menekan. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya kita ke pemeriksaan spleen. Pemeriksaannya sama. Permisi, boleh tarik nafas panjang, lalu kita menekan. Oke, selanjutnya ke kandung kemih. Kita memeriksa. Boleh tarik nafasnya. Oke, baik. Selanjutnya kita memeriksa ginjal. Tangan di bawah. Lalu boleh tarik nafasnya. Lalu kita menekan, kita akan merasakan ada ginjal. Begitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya kita memeriksakan apakah adanya asites atau tidak. Caranya seperti ini. Lalu tangan kanan menepuk. Biasanya adanya gelembung. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan alat kelamin. Jangan lupa menggunakan handscoon. Baik, yang pertama untuk laki-laki kita melihat bentuk dan warna. Setelah itu kita memegang penis, lalu kita memperhatikan lubang untuk mengeluarkan urinnya itu apakah ada di ujung, atas, atau samping. Untuk normalnya ada di ujung. Oke, baiklah. Selanjutnya kita meraba skortum untuk memastikan apakah testisnya sudah turun atau belum. Jika kita meraba, kalau ada seperti bola kecil di skortum, berarti testisnya sudah turun. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan genitalia pada wanita. Yang pertama kita memperhatikan bentuk, lalu melihat apakah adanya infeksi pada area genitalia wanita. Lalu kita memperhatikan labia mayora dan juga minora, dan juga apakah berbau atau tidak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan kaki. Yang pertama kita perhatikan adalah bentuknya apakah simetris atau tidak. Lalu telapak kakinya apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa pergerakan kaki pasien dengan cara menekuk. Baik. Oke, setelah itu kita memperhatikan apakah adanya edema pada punggung kaki pasien dengan cara menekan. Jika dia lebih dari 2 detik, kemungkinan dia edema. Jika tidak, berarti normal. Oke, baik, selamat pagi adek. Bagaimana perasaannya setelah diperiksa? Oke, baik, semoga cepat sembuh ya. Tetap berdoa supaya adek cepat sembuh. Untuk keluarga, jika terjadi sesuatu, bisa menghubungi saya di ruang perawat. Sekitar 30 menit ke depan saya akan kembali memberikan terapi lain kepada adek ini. Permisi adek, terima kasih. Baik, selanjutnya setelah semua tindakan telah selesai, perawat mencuci tangan. Baiklah, kita masuk pada tahap dokumentasi. Untuk nama pasien Nona I, tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Tanggal pelaksanaan 19 Oktober 2021 jam 9 pagi. Untuk hasil tindakan dari kepala sampai kaki tidak ada masalah dan pasien melakukan dengan baik. Untuk nama perawat saya sendiri Winda Poki. Terima kasih, selamat pagi.